Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita ketemu lagi nih hari Minggu di sekolah minggu kita. Pagi ini pasti anak-anak sehat semua ya. Nah, di sini ada Karita. Halo Karita. Selamat pagi Katin. Ya, selamat pagi Karita. Kita ada kakak lagi satu loh Kak. Iya. Yang Siapa akan, ya adik-adik? Iya, kakak akan memimpin kita dengan musik. Ada Kak Indah. Halo Kak Indah. Selamat pagi Kak Indah. Kita sapa anak-anak lo yuk. Yuk Kak. Halo adik-adik semua. Kita hari ini persiapkan hati kita. Persiapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita hari ini akan memuji Tuhan. Kita akan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan lewat pujian selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, anak-anak di rumah, Karita kita mau ajak anak-anak kita mau berdoa. Nah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, memuji, membesarkan akan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati guru-guru yang akan mengajarkan kami hari ini. Juga Engkau berkati adik-adik yang di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Kiranya mau jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karita, kita mau nyanyi lagi nih. Iya. Lagi apa Kak? Kita mau nyanyi Kasih Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua. Iya, Allah itu sungguh baik ya Kak. Iya, kasihnya manis bagi kita semua. Bagi adik-adik di rumah dan kita juga kakak-kakak sekolah minggu ya Kak ya. Nah, dia juga kayak seperti kepada orang tuanya juga Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita menyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus amat tinggi takkan
Tin, Ya. kita ingin loh seperti Yusuf. Yusuf itu anak yang baik, dia Oh. penurut dengan ayahnya. Oh gitu ya Kak. Iya Kak, jadi kita itu harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Wah. Harus mengasihi kepada saudara-saudara kita. Iya betul Kak. Ya adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setara mahkamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setara mahkamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat dan bersukacita ya. Adik-adik, hari ini kita kembali mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Kejadian pasal 37 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-36. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Iren mau mengajak adik-adik semua
untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita lewat doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita melipat tangan kita tutup mata kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan masih menyapa adik-adik semua dan kakak-kakak sekolah minggu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu boleh membantu kami semua untuk mengerti bagaimana Tuhan menginginkan kami untuk terus berbuat baik di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Kak Iren mau tanya dulu nih kepada kita semua. Ada satu tokoh yang memiliki kakak yang sangat banyak. Siapa ya namanya? Adik-adik, ada yang punya kakak atau adik? 1, 2, 3, 4. Banyak ya. Ada adik-adik kita, ada kakak-kakak kita. Sama. Tokoh berikut ini yang akan kita baca kisahnya juga memiliki banyak sekali saudara. Terlebih itu, ada ciri khasnya juga. Tokoh ini punya jubah yang sangat indah, lebih bagus daripada jubah yang kakak pakai. Namanya siapa ya? Penasaran? Mari kita baca kisah tokoh ini dari Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat 5 sampai 36. Buat adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 7, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dan kita boleh membacanya. Dan bagi adik-adik yang balita, kelas kecil yang belum bisa membaca, mari kita saksikan kisah Alkitab ini dari tayangan video berikut. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali,
Pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Ya, demikian cerita tentang tokoh Yusuf yang memiliki 11 orang saudara. Yusuf, anak dari Bapak Yakub, sangat disayang oleh Bapak Yakub. Saking disayangnya, Yusuf dihadiahi jubah maha indah oleh Bapak Yakub. Kira-kira bagaimana ya perasaan dari saudara-saudara Yusuf? Seperti tadi sudah kita baca, saudara-saudara Yusuf merasa cemburu karena Yusuf sangat disayang oleh Bapak Yakub. Sayangnya, karena saudara-saudara Yusuf merasa cemburu, mereka akhirnya membuat kesepakatan untuk melakukan hal yang tidak baik kepada Yusuf. Yusuf akhirnya dibuang ke dalam sebuah sumur yang dalam. Dan Yusuf kemudian dijual kepada orang Midian. Wah, pasti perasaan Yusuf sangat sedih. Kasihan sekali ya Yusuf. Akan tetapi, adik-adik, tahukah bahwa ada satu orang kakak dari Yusuf, namanya Ruben. Ia tidak tinggal diam ketika mengetahui rencana dari saudara-saudaranya yang lainnya. Ruben berusaha untuk melakukan kebaikan, melakukan kasih kepada Yusuf. Ia ingin menolong Yusuf agar lepas dari perbuatan tidak baik yang direncanakan oleh kakak-kakaknya. Walaupun Ruben merasa cemburu, tetapi Ruben mau menyatakan kebenaran yang seharusnya
memang dilakukan sebagai saudara. Nah, adik-adik, dari kisah ini bersama-sama kita belajar dari tokoh Ruben. Ruben sebagai seorang kakak, ia membela kebenaran. Ruben tidak tinggal diam ketika tahu apa yang seharusnya dilakukan, yaitu kasih kepada Yusuf. Ruben berani menyuarakan kebenaran. Hari ini kita belajar bersama dari tokoh Ruben bahwa Ruben ketika tidak ingin Yusuf disakiti, Ruben bertindak yang baik dan benar. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat ada orang lain yang melakukan hal yang buruk kepada saudara adik-adik atau temannya adik-adik? Pernah? Atau mungkin adik-adik sendiri pernah mengalami bagaimana rasanya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan? Pernah? Sama seperti Yusuf, rasanya sangat tidak nyaman. Yusuf bersedih. Oleh karena itu, apa yang adik-adik lakukan saat mengetahui ada hal yang buruk terjadi kepada saudara atau teman adik-adik? Pasti adik-adik akan berusaha untuk menyatakan apa yang benar dan apa yang baik untuk dilakukan. Adik-adik, hari ini melalui kisah Yusuf dan kisah Ruben, kita mau belajar ketika melihat sesuatu yang tidak benar, sebaiknya kita berani untuk menyatakan apa yang patut dilakukan. Seperti Ruben, Tuhan memakai Ruben untuk menyatakan kebenaran. Tuhan memakai Ruben untuk membela adiknya. Tuhan memakai Ruben untuk menyatakan kasih dan kebenaran. Pertanyaannya, ketika adik-adik juga mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, maukah adik-adik melakukannya? Apakah adik-adik berani untuk menyatakan apa yang baik dan benar ketika melihat banyak hal yang tidak baik dilakukan di sekeliling kita? Seperti Tuhan memakai Ruben untuk menyatakan kasih kepada sesama, maukah kita juga melakukannya? Contoh, kalau adik-adik melihat temannya adik-adik sedang diledek, atau kakak atau adiknya, adik-adik semua sedang mengalami kesusahan, maukah kita menolong? Atau biarin aja deh, bukan urusan aku? Tidak ya. Tentu ketika Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kasih dan kebenaran, kita patut untuk melakukan kebaikan dan kebenaran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Tuhan mengajak Ruben untuk berani menyatakan apa yang baik dan benar, demikian juga Tuhan mau memakai adik-adik dan kita semua untuk berani menyuarakan kasih dan kebenaran. Iya, Tuhan ingin kita berbuat baik di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian
yang mau untuk kita pelajari hari ini dari firman Tuhan Kejadian 37 ayat 5 sampai 36. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau menghafal satu ayat perintah Tuhan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayatnya dari mana? Matius pasal 22 ayat 39b. Matius 22 ayat 39b. Mari kita membacanya bersama-sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ulang sekali lagi ya. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik akan mengumpulkan persembahan di dalam rumah. Lalu ketika kita ke sekolah minggu lagi, baru adik-adik serahkan persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan di rumah. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu persembahan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan untuk memuliakan nama-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan persembahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas untuk kelas Batita, TKA, dan TKB. Kita akan mendapat kertas seperti ini. Di sini ada gambar seperti kotak-kotak. Ini akan kita jadikan sumur. Dan di sini ada gambar orang, yang satu lebih besar itu Pak Ruben, dan ini Yusuf. Kita gunting kertas ini, kita gunting adik-adik. Nah, kita gunting sampai habis di sini ya, gunting.
Nanti akan jadi seperti ini adik-adik sudah digunting. Nah, sudah digunting, kita akan lem ini di lem di sini. Dia akan jadi bulat seperti ini. Kita akan lem adik-adik. Nah, kita lem di pinggir sini. Kita tempel ujungnya dengan ujung yang satu. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya adik-adik. Dan nempel. Kemudian kita buat bulatan seperti ini. Kita pakai karton, kita buat lingkaran sini ya adik-adik ya. Ini kita putar seperti ini, kemudian kita gunting, jadi dia akan jadi seperti ini, sudah digunting ya. Kemudian ini tempel, supaya nempel ini di bawahnya digunting, kemudian kita lipat. Kita lipat, terus kita kasih lem lagi di sini. Semuanya dilem, terus kita tempel di kertas yang bulat tadi, supaya sumurnya nggak bolong. Nah, maka jadi seperti ini adik-adik. Nih, jadi seperti ini ya. Kemudian Ruben dan Yusuf juga kita gunting. Ya, di sini ada garis untuk menggunting, dan sudah digunting maka jadi seperti ini. Nah, ini ya yang besar badannya ini lagi dibilang tadi Pak Ruben dan ini Yusuf. Kemudian kita masukkan Yusuf ke dalam sumur. Yusuf ada di dalam sumur dan Ruben datang untuk menolong Yusuf. Nah, Ruben ada di luar adik-adik. Kita tempelin di luar ya. Rubennya kita tempel di luar. Nah, nih adik-adik jadi seperti ini. Rubennya ada di luar di sini. Begini adik-adik. Lagi Yusuf taruh di dalam dan Rubennya kita tempel di luar. Nah, jadi deh sumur. Adik-adik juga bisa warnai Ruben dan Yusuf, dan juga bisa diwarnai juga sumurnya. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitas. Untuk adik-adik kelas 1 sampai dengan kelas 7, adik-adik akan membuat kartu seperti ini, gambar hati. Yang adik-adik butuhkan kertas HPS atau kertas karton. Lalu adik-adik gunting gambar hati. Adik-adik juga butuhkan kertas warna-warni, lalu gunting menjadi gambar hati yang kecil-kecil. Spidol atau pensil warna, stik es krim, lem, dan juga gunting. Di kertas hati yang besar ini nanti adik-adik tuliskan ayat hafalannya di sini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu adik-adik tempelkan. Adik-adik tuliskan dulu di sini contoh-contoh perbuatan kasih seperti sopan, memberi,
tidak pemarah, dan lain-lain. Nanti adik-adik tempelkan hati yang kecil ini di karton hati yang lebih besar. Setelah adik-adik tempel semua, baru adik-adik tempel sticknya. Bisa juga pakai isolatif ya. Oke. Tempel semua yang adik-adik ketahui tentang perbuatan kasih. Bisa adik-adik hias, kreasikan sendiri ya. Nah, akan jadi bentuk seperti ini. Setelah hasil karya adik-adik selesai, nanti adik-adik jangan lupa kirimkan hasil karyanya ke guru kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Seperti kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu Ruben yang mau berani untuk menyatakan kebenaran. Karena apa adik-adik? Ruben itu adalah saudara dari Yusuf. Dia sangat mengasihi Yusuf. Makanya kita harus mau berani juga untuk menyatakan kebenaran. Itu adalah bentuk kasih kita bersama-sama sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita memuji Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan beribadah sekolah minggu lagi. Selamat bertemu lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.